Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu berharap semoga semuanya anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan materi kita pelajaran IPS pagi hari ini. Tema 2, subtema 3. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Adapun materi kita untuk di pertemuan ini yaitu manfaat kemerdekaan bangsa Indonesia dan upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar. Siapa yang masih ingat? Oke, mudah-mudahan masih ingat ya, Nak ya, dan dicatat di buku catatannya. Silakan dibuka buku paketnya yang berada di halaman 126 dan juga LKS-nya yang berada di halaman 72. Tujuannya memudahkan anak ibu untuk memahami materi yang akan ibu terangkan. Nah, adapun tujuan anak ibu mempelajari materi ini, yang pertama, agar anak ibu dapat menjelaskan manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, agar anak ibu dapat menjelaskan upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapakah, ini pertanyaan pertama, siapa yang masih ingat? Siapakah Bapak Proklamator kita? Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, jadi kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas apa manfaat kemerdekaan itu bagi negara kita. Di sini sudah Ibu tunjukkan. Yang pertama di bidang pendidikan. Jadi, apa yang kita rasakan setelah negara kita ini merdeka? Nah, itu dia. Yang pertama di bidang pendidikan. Bangsa Indonesia, biar anak ibu tahu, pada masa penjajahan, pada masa zaman dahulu itu, pendidikan itu hanya boleh untuk golongan bangsawan. Jadi, kalau dia hanya rakyat biasa, itu tidak boleh. Dan bukan itu saja, pendidikan pada masa dahulu itu hanya boleh untuk kaum laki-laki saja. Bagi yang perempuan tidak boleh. Nah, tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, bisa Anak Ibu lihat bahwa pendidikan itu berhak untuk seluruh rakyat Indonesia. Di sini dia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu boleh. Baik itu orang yang kalau dulu bangsawan, yang sekarang walaupun siapapun tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, hak yang sama memperoleh pendidikan. Kenapa kita memperoleh hak yang sama? Karena itu merupakan tujuan bangsa Indonesia. Dan itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi ini bisa Anda lihat gambar rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Inilah salah satu bentuk wujud atau manfaat setelah kita merdeka. Bisa kita rasakan, yang anak ibu rasakan sekarang ini. Siapapun boleh bersekolah. Nah, kemudian di bidang perekonomian. Sebelum merdeka,
sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan perekonomian yang sulit. Pada zaman dahulu itu nak, pada masa sebelum kita merdeka, rakyat Indonesia itu disuruh kerja paksa, tanam paksa, kerja rodi atau romusa, menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Jadi disuruh bekerja, tetapi yang menguntungkan siapa? Negara yang menjajah kita. Nah, setelah merdeka, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Ini, rakyat Indonesia bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Artinya, siapapun boleh mengembangkan perekonomiannya demi untuk mensejahterakan kehidupannya. Dan ini juga salah satu tujuan yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di sini bisa dilihat. Sekarang siapapun boleh berdagang. Bahkan kalau kita sekarang, nah, penjualan secara online boleh, bertatap langsung juga boleh. Itulah salah satu kebebasan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita masing-masing. Nah, yang ketiga, di bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Nah, kalau sekarang ini, setiap suku sama derajatnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Keberagaman budaya pun mulai dilestarikan. Artinya apa? Sekarang tidak ada lagi yang namanya itu perbedaan status sosialnya. Semuanya itu posisinya sama. Bukan berarti orang yang tidak mampu itu kita lecehkan, tidak. Semua posisinya sama di sini anak ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi sebagai warga negara kita patut ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bagaimana cara meningkatkannya, nak? Dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Apa tujuannya? Untuk mengurangi pengangguran. Dengan berkurangnya pengangguran, maka tingkat kejahatan atau kriminalitas akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya itu akan terwujudlah hidup rukun. Dengan hidup rukun akan membuat rakyat dapat bekerja sama mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi, kelak kalau anak ibu sudah besar, nah sekarang kan anak ibu posisinya seorang pelajar. Jadi dalam mengisi kemerdekaan itu adalah belajar dengan giat demi mencapai cita-cita. Kelak bila cita-cita anak ibu sudah tercapai, nah ciptakanlah lapangan pekerjaan. Karena ini juga membantu masyarakat, membantu perekonomian, baik itu teman kita, tetangga kita. Jadi dengan adanya membuat lapangan pekerjaan, insya Allah akan terciptalah kesejahteraan masyarakat. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan? Nah, di sini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, nak. Yang pertama yaitu kebijakan, ini tulisannya O, ini tulisannya ya, tapi bacanya adalah uang. Jadi kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, jadi uang pada zaman dahulu itu yang berlaku adalah uang Jepang. Nah, jadi untuk meningkatkan perekonomian itu, pemerintah itu mulai mengganti alat tukar resmi Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan untuk menggunakan mata uang Nica yang diganti dengan penggunaan ORI.
sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, jadi pada 25 Oktobernya itu mulailah diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Jadi karena baru merdeka, masih banyak beredar uang Jepang di wilayah Indonesia. Jadi untuk meningkatkan perekonomiannya, maka mulailah di situ penukaran uang rupiahnya ke Jepang. Nah, jadi pada awal-awal kemerdekaan itu keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk dikarenakan tingginya tingkat inflasi dari mata uang Jepang. Inflasi ini terjadi sangat merugikan penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Kenapa, Nak? Karena disebabkan saat penjajahan Jepang banyak petani kita yang menyimpan mata uang Jepang. Oke, kita lanjutkan. Kebijakan yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Nah, pada tahun 1946 Menteri Kemakmurannya yaitu bernama Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Jadi konferensi ekonomi ini diadakan 2 kali. Yang pertama itu pada bulan Februari 1946. Nah, yang keduanya itu baru di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Jadi yang pertama di Februari, yang keduanya di Mei. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua diadakan di mana? Di Solo. Untuk membantunya nanti bisa anak ibu lihat di LKS yang berada di halaman 80. Nah, ini dia. Yang kedua ini, konferensi ekonomi yang kedua pada 6 Mei 1946 yang diadakan di Solo. Apa hasilnya, Nak? Ini dia. Permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenaga kerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Yang ketiga kebijakannya adalah pinjaman nasional. Nah, Menteri Keuangan pada saat itu bernama Surahman mengusulkan untuk program pinjam nasional. Apa tujuannya, Nak? Nah, program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, kebijakan yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran yaitu Akagani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, kemudian badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Oke. Dan yang terakhir, kebijakannya adalah rencana Kasimo, bukan kasino ya, Nah ya, Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan pada saat itu yang bernama I.J. Kasimo. Nah, mengadakan program ini, apa tujuannya, Nak? Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, itulah dia kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Untuk menambah wawasan anak ibu, silahkan dibaca nantinya buku LKS-nya, dibaca yang berada di halaman 79 sampai dengan 80. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman anak ibu berikan tugas mandirinya
yang berada di LKS. Nah, di LKS tema 2, subtema 3, halaman 91 dan 92. Anak Ibu cukup mengerjakan yang pilihan berganda saja ya, Nak ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Jadi ada 10 soal. Nah, kemudian tugas yang kedua itu di buku paket juga. Buku pena halaman 143. Ada 5 soalan. Jadi kerjakan yang di LKS, kerjakan di LKS. Yang ini kalau tidak cukup kerjakan di buku tulis. Nah, di sini Ibu lampirkan foto tugasnya. Mungkin kurang jelas di sini, nanti Ibu lampirkan di grup ya, Ibu fotokan kembali. Atau boleh anak Ibu chat temannya untuk dikirimkan foto soalnya. Nah, jadi anak Ibu bagi yang sudah siap nanti tugasnya ini kirimkan ke Ibu seperti biasa paling lama nanti malam. Jadi usahakan dibaca dulu buku paketnya dan buku penanya dan LKS-nya sebelum menjawab atau menyelesaikan soal latihan ini. Karena dengan membaca banyak yang kita tahu. Mungkin dengan Ibu sampaikan kurang paham. Dibaca, dipahami. Itu saja untuk materi pertemuan kita pagi hari ini, Nak. Insya Allah kita lanjutkan besok. Mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar dan insya Allah dihitung Allah sebagai amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.